Nah ini adalah teknologi tadi kunci yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa teknologi kunci yang kayaknya sih nanti akan banyak dipakai untuk dunia pendidikan. Mulai dari tadi virtual reality, ya. Dulu mungkin yang Bapak Ibu yang suka main game Pokemon, ada ya? Pasti banyak. Dulu. Itu kan contoh bentuk dari augmented reality ya. Jadi ini kan sebuah teknologi yang seolah-olah saya sebagai mungkin user dalam sebuah dunia virtual yang lain. Ya. Nah ini lagi berkembang karena secara teknologi sudah mulai mapan. Jadi di kelas pun kayak misalkan teman saya waktu itu yang dari Lancaster bilang, saya punya namanya digital business. Mahasiswa di challenge untuk diberikan sebuah case, ya, misalkan ada sebuah tambang yang terlantar. Itu kan sebenarnya nggak punya value apapun karena itu sudah terlantar tambangnya. Tapi dia di challenge, tolong kamu sekarang nanti buat sebuah ide project gitu ya, untuk mengubah tambang ini jadi lebih menarik buat orang kunjungi. Nah akhirnya muncul banyak sekali ide, termasuk menggunakan konsep AR tadi ini, virtual reality dan AR ini. Jadi what if kalau nanti tambangnya itu buat dunia virtual, kayak menelusuri tambang kan gede tuh, lumayan tuh ya. Nah akhirnya mereka punya ini, ketika ada pengunjung datang, muncul kelelawar virtual, ya. Terus kemudian nanti muncul muncul apalagi. Nah kayak gini kan contoh sebuah teknologi yang lumayan menarik banget ya. Kalau saya sebagai anak SD misalkan, diminta ke sana pasti akan senang mengeksplorasi banyak secara virtual. Seolah-olah itu ada real betulan ada. Ya. Nah ini ada teknologi seperti VR, kemudian cloud computing, terus hologram, terus AI gitu ya. Yang nanti ini pasti juga akan membantu untuk banyak hal. Nah ini tadi yang AI adalah tadi salah satu yang paling populer saat ini, semua orang maunya adalah punya disupport oleh solusi berbasis AI ini ya. Kalau di pendidikan misalnya kemarin ada yang membuat agen pedagogi. Ya ada agen pedagogi, ada chatbot, tahu chatbot ya? Kalau dulu kan sebenarnya MOC misalkan, bayangkan MOC. MOC ini kita menservis banyak mahasiswa. Kalau kemudian kita sebagai dosen atau tutor ataupun asisten melayani mereka semua, mabok nggak? Mabok banget. Nah sekarang kan di bisnis kan semua orang mulai menggantikan peran dari peran dari customer service. Yang dulunya mesti telepon dulu, mohon maaf, tunggu dulu 15 menit, masih ada customer yang lain. Sekarang pakai chatbot diganti semua. Nah termasuk dalam hal pendidikan juga sama nanti, kayaknya ke depan juga orang nanti mulai akan banyak menggunakan chatbot untuk melayani mahasiswa jumlahnya banyak banget. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, ya tinggal tanya aja ke chatbotnya, nanti dia akan coba cari dalam database-nya, memberikan solusi. Ya. Dan ini mulai juga tren di dalam konteksnya pendidikan, kita bisa merancang sebuah chatbot nanti untuk Untuk menjawab banyak hal nantinya, menggantikan peran dari asisten salah satunya misalkan. Ya. Secara ekonomis membantu banget ya, mengurangi biaya untuk tutor salah satunya nantinya. Ya. Nah ini AI cukup banyak banget ya, mulai dari membuat grading otomatis ya. Ini akan banyak terasa kalau kita sudah bicara MOOC ya, yang jumlah mahasiswa cukup banyak sampai ribuan, yang kalau saya sebagai dosen pasti nggak akan mau jadi dosennya. Capek juga ya melayani seribuan orang misalkan. Nah mau nggak mau ya ini yang kemudian mereka harus rancang, menggunakan banyak bantuan artificial intelligence untuk men-solve masalah mereka ini ya. Nanti ada chatbot, ada kemudian grading otomatis, ada agen pedagogi dan seterusnya. Nah ini adalah contoh tadi ya, chatbotnya, mahasiswa bertanya ke chatbotnya, nanti dijawab, udah enak melihatnya seperti ini. Ya. Nah ini juga sama ya, tutor yang agen pedagogis yang seolah-olah ada orangnya. Jadi menggantikan peran dari orang, kalau ini kan cuma chat biasa ya, kita cuma chatting biasa. Nah kalau ini sudah beneran kayak ada orangnya yang kita bisa ajak ngobrol. Dan nanti ya kita bisa membuat agen-agen yang bermacam-macam. Misalnya agen yang dipakai untuk membantu self regulasi siswa, bisa juga. Tinggal diatur rule-nya seperti apa, nanti ya mereka bisa seperti itu. Yang kayak kemarin saya menguji anak S3 itu ya ini, membuat agen pedagogi buat self regulation, ningkatin dari self regulation dari sisi para siswa. Ya.
Nah, nanti ada banyak nanti ya aturan-aturan kita bisa nanti buat untuk membuat agen seperti ini. Terus juga tadi ini ya adalah virtual reality. Nah, ini juga banyak orang mulai lirik karena ini lebih fun buat pembelajaran. Kayak apa? Kita belajar kayak di museum. Kalau museumnya yang standar, kita cuma nonton, kan bosen ya. Apa sih nonton benda-benda. Tapi kalau kemudian nanti seolah betulan hidup, kayak di film apa tuh dulu ya, yang naik at the museum ya, itu kan mungkin ada sebenarnya bentuk dari sebuah virtual world nantinya gitu ya. Jadi kita datang melihat spot tertentu, langsung ada cerita yang muncul ya. Terus kemudian nanti muncul gambar apa, ceritanya apa, ada visualisasinya. Ini pasti menarik buat siswa gitu ya. Nah, ini nanti banyak bisa dipakai untuk kayak misalnya pelajaran sejarah, geografi gitu ya. Bicara mungkin kayak biologi, menceritakan mengenai kayak tadi apa namanya, binatang ini seperti apa sih, buaya kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita lihat sudah mulai banyak nanti teknologi untuk seperti ini. Membuat virtual kelas, membuat virtual book tadi ya, buku yang bisa bergerak juga mulai ke arah sana. Nanti juga mungkin teman-teman perlu di-upgrade kemampuannya untuk tidak hanya membuat konten video, tapi apa konten berbasis AR dan VR ini. Ya karena ini yang memang masa depan ke arah sini semua. Semua orang maunya yang lebih keren, lebih rich nanti bentuk dari ini ya informasinya. Nah terus ini juga tadi ya sama untuk yang bidang untuk VR dan AR tadi juga untuk misalnya bidang kedokteran gigi, membantu untuk misalkan peserta seolah-olah menghadapi orang betulan. Padahal cuma sebuah virtual, orang virtual aja gitu ya. Nah ini tadi ya, nanti kalau kita lihat banyak banget nanti aplikasi dari VR dan AR ini di dalam pendidikan. Nah terus ini yang tadi ya, yang big data analytics juga jadi salah satu yang kunci juga, terutama nanti buat seperti kayak musik juga, di mana ada banyak banget orang, banyak banget mahasiswa, terus mereka belajar, mereka di-track semua informasinya, saya ngeklik apa, saya isinya ngejawab apa gitu ya, ngeklik yang bagian mana gitu ya. Nah karena semua informasinya itu disimpan dalam sebuah sistem, kan pasti apa? Jadi besar datanya. Yang nanti itu kita bisa olah untuk memberikan sebuah pengetahuan yang baru. Nah pengetahuan inilah nanti kita bisa nanti angkat pakai sebuah program gitu ya, berbasis machine learning salah satunya nanti itu, yang akhirnya nanti punya sebuah pengetahuan baru yang nanti kita bisa buat banyak hal. Kayak misalnya memprediksi siswa yang bakal bermasalah di belakang. Ya ini kan contoh, perlu mengidentifikasi kira-kira dari kelas emosi nih, siapa yang punya potensi bakal bermasalah, bakal DO misalnya salah satunya. Itu adalah sebuah contoh. Tadi membuat pet pembelajaran bisa juga seperti itu dari data yang ada nantinya. Ya. Nah, big data ini juga salah satu yang luar biasa gitu ya, karena memang sekarang kan eranya adalah multi source data, data dari tadi dari log pembelajaran, mungkin bisa dikombinasikan dengan data dari Facebooknya dia, dari TikToknya dia, dari Instagram dia, disatukan semua untuk profiling seorang mahasiswa, seorang siswa. Nah nanti dari profil itulah kita bisa membuat sebuah tadi personalisasi gitu. Yang IoT, yang terakhir adalah IoT tadi ya, bahwa IoT juga salah satu yang juga punya impact yang besar, karena menanamkan ini ya, menanamkan kayak sensor, ya, sensor kemudian seperti itu, kayak temperatur segala macam. Nah ini kan nanti kalau kita bisa nanti buat environment-nya di dalam sebuah kelas yang biasa tadi bisa bermanfaat buat banyak hal. Ada siswa yang tiba-tiba kayak suhunya naik, berarti apa? Mungkin dia lagi stres. Ya, yang nanti kalau seperti itu kita nanti bisa membuat smart classroom sebenarnya menggunakan teknologi IoT tadi itu. Ya, nah ini nanti yang diharapkan dengan semua teknologi nanti ini ya, itu yang nanti akan sebenarnya ke depan kira-kira ya seperti inilah teknologi pendidikan itu nanti. Secara teknologi sudah banyak, tinggal kita sebagai nanti ya mesti riset dulu sih ya, karena ini masih tatanan riset semua, belum ada satu produk jadi yang tinggal kita pakai ya. Jadi tunggu aja nanti ke depan, insya Allah sih pasti ada banyak produk-produk yang siap dipakai untuk di kelas nantinya. Ya, nah ini kira-kira dari saya sebagai perspektif seorang orang ilmu komputer ya, yang fokusnya lebih banyak ke teknologinya sebenarnya. Terima kasih Pak Mansur.
Baik, kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita. Luar biasa, sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita adopsi, bisa kita pelajari untuk para PTP dalam rangka mengimplementasikan tugas-tugasnya. Baik, izin memasuki pertanyaan, biasa pertanyaan. Kami beri kesempatan, sudah masuk dulu ini pertanyaan Prof. Pertanyaan pertama dari Wahyu Indriyadi, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, ini PTP di luar Kemdikbud. Dalam pembelajaran virtual interaktif jarak jauh, misal tutorial atau praktek, apakah ada durasi per hari yang baik atau maksimal? Waduh. Silakan Bro. Ini kalau ditanya mengenai efektivitas ini kan bukan perkara mudah ya, karena kan kalau misalkan saya di kampus itu ya, tutorial atau praktek kan tidak harus setiap nggak harus ada tiap hari gitu ya, karena kan tergantung sih itu kita mau ngapain pembelajarannya itu. Kalau seperti memang butuh skill yang memang harus praktikum, ya mau nggak mau paling enak adalah memang sering praktek ya. Tapi kalau misalkan memang ternyata yang banyak adalah untuk kognitifnya dia, ya kayak yang sebutkan nggak terlalu banyak praktek yang dituntut sebenarnya dari sana. Ya, nah tapi kalau untuk yang untuk yang jarak jauh gitu ya, kalau jarak jauh kan sebenarnya problemnya kan sebenarnya saya sebagai dosen ya itu sebenarnya tidak bisa melihat sebenarnya mahasiswa saya itu ngerti atau enggak sebenarnya, itu yang paling repot karena kayak misalnya pakai Zoom aja mereka pasti matiin. Saya juga nggak menuntut untuk mereka membuka karena tadi ada masalah koneksi dan seterusnya. Jadi akhirnya saya sebagai dosen tidak bisa mengevaluasi kecuali kalau tadi saya menggunakan tool seperti kayak Kahoot gitu ya. Saya buat langsung kuis gitu singkat, terus kemudian nanti saya kasih pertanyaan, ya tinggal dilihat berapa jawabannya, banyak yang salah, banyak yang benar. Nah baru ketahuan akhirnya ini benar atau tidak ya. Nah untuk yang praktikum selama ini memang kalau saya malah justru kalau praktikum memang sebenarnya mau nggak mau harus datang langsung sebenarnya, karena praktek langsung ya. Seperti kayak kalau saya masih enak, saya adalah orang ilmu komputer, di mana kan praktikumnya cuma bikin program, boleh jarak jauh. Tapi kalau kayak teman-teman misalkan yang dokter, kan nggak bisa online ya, itu harus datang betulan melihat orangnya langsung, kalau ada mayat juga langsung. Orang-orang seperti mungkin di sipil juga sama ya, orang sipil kan mesti mengecor kan juga langsung juga nih ya. Jadi kalau ditanya seberapa efektif per harinya, kalau saya akan tergantung dari case-nya. Nah makanya di awal kita sebagai dosen lah yang kemudian harus membuat plan kan, membuat plan di dalam perkuliahan seperti ini kira-kira nanti berapa durasi, misalkan berapa kali kita harus praktikum, berapa kali pertemuan tatap mukanya, yang nanti semua kan based on kompetensinya mau apa yang mau dicapai sebenarnya. Kalau kompetensinya adalah banyakkan untuk skill tadi, skill yang motoris segala macam, saya perlu praktikum. Tapi kalau yang dikejar misalkan sekedar kognitif saja, ya sudah, artinya mungkin durasi untuk praktikum mungkin nggak akan terlalu banyak yang kita bisa nanti rancang di dalam sebuah perkuliahan gitu ya. Baik, satu pertanyaan Pak. Silakan Pak. Ya. Saya Darmaji dari BPMTWK Sidoarjo Pak. PTP pertama Pak. Mohon sharing dari minta pendapatnya dari Prof. Nazar. Jadi gini, perkembangan teknologi itu juga terus terang membawa dampak ya. Dalam hal ini salah satunya adalah tergerusnya nilai moral yang terjadi atau disebabkan oleh teknologi.
Saya ingin pendapat dari Prof. Nazar bahwa seberapa jauh atau pendapatnya bagaimana tentang berita yang dilansir seperti anak-anak itu sekarang setelah terbiasa menggunakan gadget, budi pekerti atau karakternya itu semakin terkikis. Yang pertama itu, terus yang dalam segi pencarian data, kan kalau kita menulis ya, menulis itu katakanlah kita menulis jurnal atau salah satu makalah ilmiah gitu. Terutama yang paling mudah itu kan kita akan mencari di internet. Lah di dalam internet itu ada ribuan bahkan jutaan data yang similar atau mirip yang dikatakan sebagai redundansi data. Lah bagaimana kiatnya untuk mencari otentifikasi yang tulen data itu yang pertama atau primer itu bagaimana? Begitu saja, terima kasih. Silakan, Prof. Ya, ya namanya sebuah teknologi tadi ya pasti ada dua sisi yang kita nggak mungkin cegah. Di satu sisi janji manisnya banyak banget, membantu manusia ya untuk banyak hal ya, untuk kerjaan mereka. Tapi juga tadi di sisi lain kan ada banyak sisi negatifnya. Kalau di saya itu trennya ada istilahnya apa ya? The dark side of social media salah satunya. Dunia gelap sosial media seperti itu, karena tadi sosmed adalah salah satu sisi membuat mereka jadi lebih terbuka, jadi manusia ya. Kemudian, tapi di sisi lain kan juga ada banyak hal yang nggak mungkin dicegah dari sosial media, salah satunya misalnya kata hoax salah satunya ya. Nah ini kan apa namanya pasti adalah impact dari sebuah teknologi. Nah di kami juga memang termasuk membahas itu sebagai salah satu bahasan cukup menarik sih di dalam sebuah bidang saya, termasuk salah satunya adalah impact dari sebuah teknologi ya. Nah memang kita bicara mengenai seperti moral tadi itu ya, di satu sisi kan mereka adalah cenderung generasi yang karena tadi di sosmed kan cenderung orang ada namanya e-worm, word of mouth, orang ngomong apa aja bisa, dan kadang-kadang kalau tidak pinter memfilter kan sesuatu yang mungkin dianggap salah jadi dianggap hal yang biasa ya. Nah makanya kalau saya tetap bahwa sebuah teknologi itu perlu ada dikontrol oleh orang tua, salah satu keluarga salah satunya gitu ya. Jadi namanya kalau kita ingin bicara menanamkan nilai-nilai yang baik ya dari keluarga, itu yang paling gampang. Tidak mungkin mengandelin dari guru lah untuk kemudian semua ditanamkan, karena secara waktu kan banyakkan dengan keluarga ya. Nah ini yang kalau saya tadi Pak ya, jadi dari sisi teknologi tadi secara impact pasti itu nggak mungkin kita cegah, namanya dampak negatifnya. Nah paling kita bentengi dengan dari keluarga yang memang mau nggak mau harus memberikan satu contoh yang baik, mana benar dan mana salah. Ya karena tadi ada terlalu banyak sesuatu pandangan yang mereka bisa dapat dengan mudah, misalnya dari sosmed, yang kalau nggak hati-hati hal yang salah seolah jadi benar sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah information overload saya bilang ya. Jadi memang di internet itu kan ada banyak jutaan informasi gitu ya. Yang kalau kita nggak hati-hati orang bisa akan overload informasi, akhirnya malah bingung. Dan itu pun seringkali kan tidak konsisten gitu ya, ada nggak konsisten. Ini yang ini bilang itu ya. Kita bicara pakai seperti vaksin aja lah ya. Informasi kan beragam. Orang bicara vaksin, wah nanti jangan vaksin, nanti apa bilang kalau pengalaman kemarin itu ada orang meninggal karena vaksin. Yang lain bilang itu bagus ya. Nah ini kan namanya information overload dari sebuah dunia informasi dalam internet ya. Nah kalau saya biasanya kalau mencari informasi tentunya kan pasti harus menggunakan satu kata kunci yang spesifik, yang betul. Ya, nah literasi informasi seperti ini yang kayaknya mungkin nggak semua orang punya. Even anak-anak S3 pun juga bukan perkara mudah mencari sebuah informasi di internet. Pengalaman saya ngebimbing anak-anak S3 loh Pak ya, bukan anak SMA. Sampai aduh aku capek deh ngajarin kamu ya. Mencari keyword aja itu nggak bisa mencari yang pas. Kamu harus tahu mana itu sinonim dari ini gitu ya.
Nah, literasi mencari informasi inilah yang kayak krusial saat ini. Di tengah banyaknya informasi yang beragam, kalau nggak hati-hati pasti akan tersesat di dalam internet tadi itu. Ya. Nah, kalau saya di dalam dunia akademik biasanya orang akan menggunakan systematic review, artinya mencarinya pun sudah ada ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Keywordnya apa, sinonimnya apa. Kalau kebanyakan dipersempit lagi nanti tambahkan keyword yang lebih spesifik. Kalau di kami begitu, Pak. Gitu. Baik. Kami ucapkan terima kasih Prof. Sama-sama, terima kasih untuk undangannya. Atas kehadirannya yang di tengah kesibukannya mengajar, disempatkan untuk datang dalam simposium ini, dan luar biasa materi ini saya kira memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama para PTP, bahwa ke depan penguasaan teknologi untuk PTP itu bukan sesuatu yang wajib hukumnya. Wajib seorang PTP harus menguasai teknologi. Minimal mengusulkan dupak itu udah paham caranya gimana. Minimal. Kalau mengusulkan dupak saja tidak tahu, ya udah celaka sudah itu. Itu Prof kira-kira ya. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk para narsum kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Mansur, Pak Purwanto atas undangannya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu di sini ya dan dapat banyak ilmu dari sini. Saya moderator barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon bisa dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.